Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel English Specialist. Di video ini kita akan membahas tentang adverbial clause. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu apa itu adverb gitu ya, karena ini kan basicnya ya, jadi kita akan bicara adverbial clause. Adverb itu adalah apa? Adverb itu adalah kata keterangan, teman-teman. Simpelnya itu kata keterangan ini menjelaskan sebuah aktivitas gitu atau sebuah verb. Oke, jadi lihat di sini teman-teman bisa dibaca adverb adalah kata keterangan yang dipakai untuk menjelaskan kata kerja. Jadi ingat ya, kalau adverb itu menjelaskan kata kerja. Nah, kalau untuk adjektif dia menjelaskan noun gitu bedanya. Oke, ulangi, adverb menjelaskan kata kerja. Oke, contohnya I come early. Jadi saya datang lebih awal. Nah, kata early di sini gitu ya menjadi adverb karena menerangkan kata kerja come. Nah, apa yang diterangkan itu adalah waktunya. Jadi yang diterangkan itu bisa waktunya, bisa caranya, atau bisa tempatnya, dan lainnya. Oke, nah untuk teman-teman yang masih memang belum memahami basic adverb, itu saya sarankan nonton video penjelasan tentang adverb saya dulu di link di bawah berikut ini ya, di deskripsi. Oke, kalau sudah mengerti, boleh lanjut. Oke, nah yang poin B itu clause adalah subjek tambah verb gitu. Jadi clause itu subjek dan verb gitu ya. Jadi dalam satu kalimat itu bisa beberapa clauses. Oke. Nah, C adverbial clause terdiri dari konektor. Konektornya adalah konektor adverbial clause tentunya gitu ya. Adverbial clause kemudian subjek tambah verb. Nah, ini polanya. Oke. Kemudian dalam kalimat yang memiliki adverbial clause terdapat setidaknya gitu ada dua clause yang dihubungkan oleh konektor. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, salah satu penggunaan adverbial clause itu digunakan untuk menjelaskan tadi kan waktu ya, atau penyebab kenapa aktivitas itu dilakukan, kenapa verbnya ini dilakukan. Oke, kita ambil contoh di sini adverbial time and clause connectors. Yang pertama yang berhubungan dengan waktu gitu ya, ini after, setelah, saat, as long as, selama, as soon as, segera, before, sebelum, by the time, pada saat, once, saat itu juga atau pada saat yang sama gitu ya, since, sejak, until, sampai, when, ketika atau kapan gitu ya, whenever, kapanpun, while, pada saat gitu. Sedangkan kalau untuk cause itu kan penyebab ya, jadi as, because, in, as much as, now that, dan since. Nah, since perhatikan teman-teman, ini semua artinya karena gitu ya, atau menjelaskan penyebab dari suatu aktivitas dilakukan. Nah, since di sini ada dua ya. Since di sini ada yang berhubungan dengan waktu, sejak. Tapi kalau since yang berhubungan dengan cause itu artinya adalah karena gitu. Jadi sinonim dengan because. Ya, ngerti ya? Nah, ini contoh kalimatnya. Jadi ini ada satu clause subject verb. Nah, ini juga satu clause subject verb kemudian dihubungkan dengan adverb connector. Jadi Teresa went inside because it was raining. Gitu. Nah, si adverbial clause ini yang saya lingkari ini, dia menjelaskan kenapa dia harus pergi masuk. Ya karena hujan gitu ya. Oke, bisa juga dibalik. Jadi because-nya di depan. Because it was raining, Teresa went inside. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini contoh soal. Bla 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 was late. I missed the appointment. Jawabannya itu yang D, teman-teman. Jadi since di sini bukan sejak tapi karena. Jadi ingat ya kayak tadi. Since di sini juga bisa karena because. Since he was late, karena dia terlambat, I missed the appointment. Jadi saya lewatkan saja pertemuannya gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi kan yang pertama di tabel pertama itu menjelaskan tentang waktu dan penyebab. Nah, selain itu adverbial clause juga bisa menjelaskan tentang sebuah condition. Condition ini maksudnya syarat, jika terjadi apa maka akan melakukan apa gitu ya. Kemudian juga kontras. Kontras itu kan berarti sesuatu yang bertentangan. Kemudian manner, cara, kemudian place itu tempat. Oke. Nah, condition ini adalah if, in case. Nah, provide yang selama ini kita tahu kan menyediakan, tapi provide juga bisa artinya if gitu, artinya jika gitu ya. Nih sinonim. Providing, unless, whether gitu ya. Kemudian ada kontras, although, even though, though, kemudian while, whereas,
kemudian ada manner itu as, in, that, kemudian place itu ada where atau wherever. Oke. Nah, ini contohnya ya. Dari Bob went to school even though he felt sick. Nah, even though he felt sick ini sebagai adverbial clause-nya. Oke. Bisa juga dibalik seperti yang tadi, even though Bob felt sick, walaupun Bob merasa sakit, he went to school. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh soalnya. You will get a good grade. Kamu akan dapat nilai yang bagus on the exam, pada saat ujian, provided. Ingat, provided teman-teman itu bisa berarti apa? Provided itu bisa berarti jika, gitu ya. Ini ya. Kamu akan dapat nilai bagus jika, jawabannya berarti studying, study, to study, atau you study. Yang betul adalah D, kalau kamu belajar. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, nah ini tambahan bahwa adverbial clause ini bisa direduksi gitu ya, atau bisa sebagian katanya dihilangkan. Nah, ini sering banget dipakai saat ujian TOEFL test gitu. Jadi teman-teman yang memang ada rencana untuk ambil ambil TOEFL, nah ini harus diperhatikan. Oke. Jadi bagaimana mereduksinya gitu ya, atau menghilangkan sebagian katanya. Ini adverbial clauses can also appear in a reduced form. In the reduced form, the adverb connector remains. Jadi konektornya tetap dipakai, but the subject and be verb are omitted. Tapi subjek dan kata kerja to be-nya itu dihilangkan gitu. Jadi although, nah he dan is-nya dihilangkan ya. Although rather unwell, the speaker will take part in the seminar. Nah, ini kalau kalimat lengkapnya kan, tapi dicoret ini jadi dipersingkat. Kemudian when ready, you can begin your speech. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kan yang menggunakan to be. Gimana kalau tidak ada to be-nya? If there is no be verb in the adverb clause, it is still possible to have a reduced form. When there is no be verb in the adverb clause, the subject is omitted. Nah, subjeknya berarti dihilangkan. Jadi tetap sama ya, subjek dihilangkan, and the main verb dan kata kerja utamanya is changed into the ing form. Kata kerjanya dirubah menjadi bentuk yang menggunakan ing. Jadi although feeling rather sick, the speaker will take part in the seminar. When giving your speech, you should speak loudly and distinctly. Gitu. Jadi pahami ya. Jadi kalau ada to be, dia menggunakan to be, dia maka subjek dan to be-nya itu dicoret atau dihilangkan gitu ya. Sedangkan kalau dia tidak menggunakan to be, gitu, kayak feel ini kan bukan to be kan. Nah, jadi kata kerja utamanya jadi kata kerja utamanya itu dijadikan ing gitu, bentuk ing. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ringkasannya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Jadi kalau menggunakan to be, maka ini adverb connectornya tetap ada, tapi subjek dan to be-nya itu dicoret atau dihilangkan. Nah, sedangkan kalau menggunakan main verb atau kata kerja utama, itu adverb connectornya tetap ada, tapi subjeknya dihilangkan dan verbnya itu ditambahkan ing gitu. Nah, kemudian ini reduce inactive. Jika kalimatnya dalam bentuk aktif gitu ya, itu yang pakai ing ini gitu ya, maka ini konektornya adalah after, before, since, while. Kalau memang condition itu if, unless, whether, kemudian kontras although atau though. Jadi tidak semua sama ya, jadi di atas dan di bawah. Nah, ini kalau ini pasif. Nah, kalau pasif berarti verb tambah ed gitu makanya, bukan pakai ing gitu ya. Jadi the reduces in passive ones until, when, whenever, if, unless, whether, although, though, where, wherever, dan as. Ya, ini sama lah dengan yang di atas ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh soal. Nah, teman-teman bisa dibaca dulu sendiri, kemudian saya kasih waktu untuk coba menjawab. Ya, sudah ya.
Jadi when, nah ini bentuk yang dipersingkat teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Kalau panjangnya berarti when you are finished with the report, you are free to leave. Nah ini ada soal latihan, ada 3 soal latihan yang saya siapkan untuk teman-teman. Kalau memang teman-teman mau menjawab, silahkan dikerjakan, dan jawabannya silahkan ditulis di bagian kolom komentar. Gitu. Oke, jadi ada 3 ya, jadi silahkan dibaca. Saya kasih waktu beberapa detik, kemudian saya skip. Jadi ada 3 soal. Oke, mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Next ya. Baik, jadi itu saja teman-teman. Cuma saya kasih 3 latihan soal. Jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, so see you on the next video and have a nice day teman-teman. Oke, so bye.